Yosua kembali saja. Oke. Jadi baik. Sekali lagi saya sampai kita selamat siang. Ya kan, jadi kalau saya tanya selamat siang, saya begini, selamat siang, siang. Kalau saya bilang selamat siang, jawabnya siang, saya mau semangat belajar, ya. Siang, mau semangat belajar, gitu ya, bisa? Seperti itu, ya, selamat siang. Siang. Saya mau semangat belajar. Terus pada tanya, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa, gitu ya. Sehat, luar biasa. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Oke, tentang dulu. Sepatu. Oke, sepatu ya. Yang kedua, gimana? Memakai atribut sesuai. Oke, jadi oleh karena memang hari ini adalah hari batik nasional, maka kita akan memakai batik. Kalian tahu nggak makna batik itu? Ya. Selain itu apa? Hah? Ya, bagi batik itu adalah ciri khas bangsa ini. Apa yang pertama tadi? Lepas sepatu. Yang kedua, memakai atribut. Yang ketiga, Selalu membawa kitab. oh, selalu membawa kitab. Anis. Nah, satu dari syarat saya tambahin ya, boleh ya? Saya tambahin dari syarat tak boleh ya. Jadi kalau ini nanti akan ada konsekuensinya ya. Tidak boleh. Sebelum kita masuk ke materi kita, ke topik kita, saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Materi minggu lalu itu kita belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Saya mau tanya lagi nih. Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Coba yang lain dulu ya, yang lain. Ada yang lain yang tahu? Oke, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena budaya, atau fenomena sosial. Ya, bentar dulu. Teks ceramah. Nah, teks ceramah. Jadi untuk mengetahui apa itu teks ceramah, maka boleh Anda kerjakan dulu sebagai pertanyaan kamu atau pertanyaan kamu untuk membangkitkan semangat Anda, pola pikir Anda supaya Anda bisa berpikir. Boleh masing-masing ambil selembar kertas. Dan ini ada 4 soal. Ya, boleh kerjakan selembar kertas. Saya kasih waktu 5-7 menit. Bisa ya? Oke. Silakan ditulis namanya. Yang pertama, pernah Anda mendengarkan tentang ceramah? Ya, tinggal yes or no ya. Ya atau tidak? Pertanyaan kedua, menurut Anda apa itu ceramah? Ya. Yang ketiga, menurut Anda bagaimanakah menyusun teks ceramah? Jadi boleh Anda kerjakan sesuai dengan yang Anda ketahui, yang pernah Anda dengar, yang pernah Anda pelajari, atau bahkan yang ada di pikiran Anda. Dan terakhir, menurut Anda apakah ceramah sama atau berbeda dengan pidana narkoba? Jika sama atau berbeda, jelaskan di mana persamaan atau apa perbedaannya. Soalnya boleh Anda di sini. Yang lain boleh kasih dulu. Oke. Kemudian berbintang boleh di sana dulu. Leta juga. Ya. Kemudian Rapita boleh ambil kompas di sana. Kompas. Kemudian Natasha. Boleh Natasha boleh. Dan untuk kelompok B, boleh sini nanti. Agnes mana Agnes? Oke, Agnes boleh di depan. Kemudian Lestari boleh ambil tempat di B. Ayo cepat. Grace, mau di sini? Karen juga, kita Karen boleh di sini. Oke, boleh ambil di belakang aja. Sampai sini. Dan yang untuk kelompok C, Joshua boleh di sini. Oke. Kemudian Liliana, boleh di sini Liliana.
Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran berorganisasi, peserta didik mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca dari teks ceramah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami definisi dan perbedaan ceramah dengan pidato dan khotbah. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat teks ceramah dengan memperhatikan langkah-langkah penyusunan kerangka teks ceramah. Ya, saudara. Pengertian ceramah. Ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Selain ceramah, ada pula pidato dan khotbah. Bahwa salah satu teknik berpidato itu yang pertama kita harus menguasai konteksnya dulu. Ya kan, kita harus menguasai konteksnya atau menguasai bahan dulu. Nah, ketika saat itu berpidato tingkat SMA, seperti yang disebut pada saat itu, puji Tuhan kita dari SMA KDP itu meraih juara 3, ya, meraih juara 3. Oleh karena banyak saingan bagi kita dari beberapa sekolah juga yang lebih bagus, yang lebih baik. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini? Kita pengalaman bahwa siapapun bisa menjadi seorang penceramah yang baik. Siapapun bisa menjadi seorang yang menyampaikan pidato dengan baik, teman-teman. Tapi nanti kita akan bahas apa yang pidato dan apa yang khotbah. Nah, kalau dia pidato, ya, itu biasanya itu karena menyampaikan informasi di depan orang banyak, ya, yang bersifat persuasif. Atau pidato. Tentu sebagai orang Kristen, tentu kita khotbah ini kita dengarkan di mana? Di Gereja. Gereja. Ya, gereja. Pidato di mana? Di apa? Di sekolah-sekolah juga ada kalau begitu. Ya, misalnya di hari yang besar, bagi raya, pidato, kemudian bacaan di kamar kita. Itu termasuk pidato juga? Ya. Pidato sederhana. Nah, tapi bagaimana dengan pidato resmi? Pidato resmi itu biasanya itu adalah orang tertentu yang memiliki kedudukan dan jabatan tinggi di tengah masyarakat. Nah, seperti apa? Misalnya presiden gitu ya. Ya kan? Ya. Kemudian kita sebagai gubernur. Pokoknya yang memiliki jabatan tinggi. Jabatan tinggi. Jelas ya? Oh, yang pertama yang berbuat juga. Jelas ini? Saya dia. Pendeta. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita belajar dari pendeta, jadi kita harus bangun diri kita, mulai dari awal, dari kita belajar begini. Oke, boleh kita berpidato berkait khotbah, menyampaikan ayat-ayat kita, menjabarkan, ya, bagaimana supaya sampai ini, ya, supaya iman kita itu terbangun dari kita berkhotbah. Ya. Jangan jadi kita semakin mendengarkan khotbah, semakin kita melenceng dari ajaran-ajaran agama. Kita coba kita lihat, ya. Zaman sekarang kan beberapa informasi atau perintah apapun tentang informasi tentang pengetahuan yang dikuasai oleh seseorang, dan itu sangat berguna bagi orang dunia. Kita lanjutkan. Langkah menyusun bahan ceramah. Yang pertama, mengenali konteksnya. Ya, contoh nih. Kalau misalnya ada buat ceramah, konteksnya tentang kenakalan remaja atau anak durhaka. Nah, itu biasanya akan Anda buat itu melihat dari lingkungan sekitar Anda, bahwa ternyata di lingkungan Anda itu banyak anak-anak yang terjun atau terjerumus ke dalam hal yang tidak boleh anak-anak seperti itu. Jadi alat dalam konteks itu kita akan coba untuk mengangkat kejadian ini supaya untuk menyebabkan berapa banyak agar informasi yang saya sampaikan ini bisa dimengerti orang, dan itu juga bisa menjadi dedikasi bagi para mereka. Kedua, kemudian kita berbakti, ya. Boleh, tapi bisa kita tentang apa tadi? Tentang akan remaja, atau terima pesan, ya. Dan nanti itu akan ada presentasi di sini juga. Udah? Ini Anda kerjakan nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya? Untuk kelompok B, Anda kerjakan hanya nomor 1 dan nomor 2. Paham ya? Ya, nomor 1 dan nomor 2. Untuk kelompok C, Anda kerjakan hanya nomor 3 saja. Bisa? Bisa ya? Oke, karena di sini mereka kita kasih apa demikian ya. Oke, mantap ya. Bisa kerjakan? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Baik, saya berikan waktu 10 sampai 15 menit. Bisa ya? 10 atau 8 sampai 10 menit lah. 5 sampai 10 menit.
Selamat siang bagi kita semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami juga disediakan oleh saya. Karena kami perkenalkan kelompok kami ada kekuatan mengatakan kami nama atas saya. Silakan nama saya Grace. Dan Agnes, Derin, dan Rani. Presentasinya akan dibacakan oleh Mustari. Silakan bisa. Hasil jawaban dari pertanyaan yang pertama, siapa yang sampaikan dengan bersuara berdasarkan yang maksud dengan bersuara? Metode satu arah merupakan metode yang penyampaiannya hanya pada pendengar atau orang-orang yang mendengarkan. Untuk soal yang kedua, di sini kami ambil contoh eksternal tentang berbakti pada Tuhan. Pertama saya ucapkan shalom dan selamat siang buat kita semuanya. Dan saya hormati, hari ini saya ingin bicara tentang nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berbakti pada Tuhan. Orang semua adalah hal yang besar yang dibutuhkan kita oleh Allah. Ketika kita masih kecil, orang tua kita mengelola dengan suatu usaha dan sayangnya merawat dan menjaga. Mereka telah membuat banyak hal bagi memastikan kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbakti pada orang tua bukan hanya kewajiban agama, tetapi dengan menghargai dan menghormati orang lain. Berbakti pada orang tua dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti menggunakan waktu untuk bicara, membantu mereka yang sekolah, berbuat, kita dengan lembut dan penuh kasih sayang, menjaga mereka dengan baik, memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka. Dalam berbakti pada orang tua, kita juga harus menjadi pengaruh yang bisa mendukung mereka. Karena mereka saat berbakti itu menghormati harus hindari. Dalam waktu kita ini, mari kita dengar kembali betapa pentingnya kita membuat orang tua yang selalu mencintai dan merawat kita. Terima kasih saya ucapkan. Demikianlah saya bersama. Oke, angkat tangan dulu buat Sampaikan ucapan selamat pagi atau awalan pembukaan untuk ceramah itu biasanya assalamualaikum ya. Walaupun gimana ya katanya, walaupun kita Kristen nih, kita kan agama kita Kristen kan, kita kan orang Kristen. Jadi kalau ceramah itu biasanya yang saya dengar ya, pengucapan awalannya itu assalamualaikum walaupun dia orang Kristen. Dimana saya dengar setiap orang yang berceramah di sekolah-sekolah saya sebelumnya juga, ketika dia berceramah, bapak guru itu walaupun dia Kristen, tapi dia tetap mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang banyak, tidak pakai salam. Oke, baik. Angkat tangan dulu dari kepada Bapak. Itu untuk penjelasan tentang orang tua tadi ya, tentang berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua berarti dalam konteks itu kalian menjelaskannya harus memang benar-benar dari hati, penyampaiannya pun secara lembut atau baik, jelas, agar orang-orang yang mendengarkan itu hatinya tergerak untuk melakukan apa yang kalian jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Buat kita semuanya, kami dari kelompok A yang bertim, saya Ramita, saya Bintang, saya Natasha, akan mempresentasikan tentang ceramah. Soal pertama, ceramah disampaikan dengan metode satu arah. Coba jelaskan apa yang dimaksud metode satu arah. Soal pertama akan dijawab oleh Natasha. Baik, saya akan menjawab soal pertama. Metode satu arah ialah penyampaian yang hanya untuk khalayak orang banyak, tanpa ada tambahan ataupun pertanyaan dari si pendengar. Terima kasih kepada Natasha yang telah membacakan jawaban dari hasil diskusi kami. Selanjutnya, soal kedua, buatlah sebuah teks ceramah singkat dengan memperhatikan langkah-langkah penyusunan teksnya yang akan dijawab oleh Katina. Oke, selamat siang juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tidak bersyukur harus kita panjatkan kehadiran Tuhan pada saat ini, di mana kita masih bisa ditemukan kembali depan ini bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Pada dasarnya
tujuan kami di sini ialah menuntut ilmu. Oke, pada dasarnya menuntut ilmu itu sangat penting karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Keutamaan ilmu yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu pengetahuan merupakan suatu yang disukai, suatu yang dicari, dan suatu yang bermanfaat pada dasarnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang utama, mulia, dan penting. Untuk itu, kita semua harus menyadari tentang ilmu serta pendidikan pada lembaga pendidikan maupun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu. Menyadarkan pada peserta didik sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan akan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas belaka. Sekian penjelasan terkait tentang ilmu pengetahuan. Terima kasih. Apa yang maksud dari di dalam sebuah teks ceramah tersebut menyampaikan sesuatu yang akurat seperti informasi, pengetahuan dan sebagainya. Oke, dimana kepada kelompok tadi untuk menyampaikan tanggapan atau komentar atau masukan kepada kelompok saya. Silakan, tolong diri. Ya, silakan. Terima kasih buat Bapak Cek telah mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasinya sangat bagus, hanya tinggal dikembangkan lebih baik lagi. Oke. Nah, saya kasih balik permen, tapi jangan lupa ikut aja ya. Oke ya, yang video. Lagi-lagi ya. Oke. Nah, kita akan masuk terakhir presentasi pada hari ini. Saya minta mas-mas kelompok atau boleh buat satu orang dari kelompok A boleh berikan presentasi boleh satu orang dulu. Atau setengah boleh. Nah, satu aja. Nomor satu boleh. Nomor satu. Ya, lima boleh. Bapak ambil nomor satu. Bagaimana perasaan Anda tentang proses pembelajaran hari ini? Ya. Proses pembelajaran ini saya rasakan sangat cukup menyenangkan untuk dipelajari. Karena dari konteks yang sudah kita bahas secara bersama, saya mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Makanya seperti dengan memahami pembelajaran yang telah dipelajari bersama, saya dapat memahami seperti saya dapat memberikan informasi kepada orang lain, dapat bekerja sama teman-teman, dan yang paling utamanya saya dapat melatih mental saya untuk berkomunikasi dengan teman. Oke, tetap itu ya. Sini. Ah ya. Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya tentang pembelajaran ini. Ya, selesai. Apa yang dapat dari pelajaran ini? Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengerti perbedaan dari ceramah, pidato dan juga khotbah, bahwa mereka itu tidak sama dan mereka itu berbeda tapi mereka itu punya sama juga. Oke, itu aja. Oke. Dia tidak. Apakah saya ada proses pelajaran sudah pernah ada ini kan ada yang sudah pernah ada? Boleh sampai lagi? Hah? Baik. Ya, masih belum. Benar tidak? Ya. Apakah proses pelajaran hari ini sesuai dengan kegiatan hari Anda? Sesuai kan ya? Sesuai dengan keinginan dan harapan Anda? Sesuai dengan keinginan Dan juga Anda. Ya. Sesuai aja. Sesuai ya? Saya berceramah adalah seorang yang memiliki peran penting atas kehidupan di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah teks ceramah umumnya berisi sesuatu yang bersifat informatif dan hanya satu arah, gitu ya. Oke, yang terakhir kita akan bersih tidur atau PR di rumah. Silakan Anda menonton ataupun mendengarkan sebuah ceramah yang disiarkan di TV maupun di radio dan tuliskan dengan nilai apa dan permasalahan aktif apa yang Anda dapatkan dari ceramah tersebut. Ya, saya ingat ya. Jadi minggu depan saya akan bagi ini, boleh Anda dikerjakan dan Anda tonton videonya. Bebas mau ceramah apa saja. Oke ya, satu kali tepuk pramuka. Oke, dua kali tepuk pramuka. Ya, langsung. Ada langsung tak? Dua kali tepuk pramuka. Baru kita tepuk pramuka bersihkan semua sudah jadi satu langsung tidak. Oke ya. Oke, teman-teman ya, cepat kan? Rasakan seperti pramuka ini dulu, habis langsung dari kedua, langsung lanjut begini, ketiga langsung lanjutkan ya. Tepuk 3 kali pramuka.